Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yunanisa, NPM 1975-1009 dari program studi D3 Agribisnis kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM di Indonesia dan survei UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah pembiayaan KUMKM yang diampu oleh dosen Ibu Marlinda Apriani, SPMP. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian di Indonesia akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah kota dan kabupaten. Puluhan ribu tenaga kerja dipecat dan dirumahkan. Sebelum kita memasuki penjelasan studi kasus, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih UMKM itu. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha. Kriteria usaha terdapat dua jenis, yaitu aset dan omset. Aset itu adalah modal seperti modal pembangunan, mesin, dan lain sebagainya. Dan sedangkan omset adalah hasil dari total penjualan. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit, meliputi kategori 9 sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendorong majunya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Di antaranya yaitu pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha, dan menurunnya tarif PPh final. Pengertian pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 tidak dapat dipungkiri dapat merembet kemana-mana. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pun ikut terpukul seiring penjualan produk yang melemah. Seperti yang kita ketahui, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus COVID-19 awal mula berasal dari kota Wuhan di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni tahun 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas secara masif, yang berujung pada penurunan gerak perekonomian, termasuk sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah. WHO menyebutkan wabah COVID-19 merupakan pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Kendala yang dihadapi akibat adanya COVID-19 yaitu kurangnya modal, penurunan penjualan, dan pendistribusian yang terhambat. Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia sebesar 58,97 juta UMKM mengalami kendala produksi dan pemasaran di tengah wabah COVID-19. Sebagian besar dari UMKM harus gulung tikar. Hal ini membuat para pelaku UMKM harus terus memutar otak untuk menyelesaikan masalah terkait COVID-19. Kebijakan atau upaya pemerintah dalam menangani UMKM yang terkena dampak COVID-19 yaitu melalui mekanisme moneter dan mekanisme bantuan sosial, seperti urgensi bantuan untuk UMKM, banpres produktif untuk usaha mikro, dan yang terakhir yaitu bantuan langsung tunai untuk pelaku usaha mikro. Sekarang saya sedang berada di lokasi UMKM Toko Rahayu milik Bapak Agung Dwi Andoro. Nah, beliau di sini menjual berbagai macam sembako, supermie, gula, minuman-minuman seperti es krim, melayani pulsa, token listrik, tagihan listrik, briling, maupun Pertamini.
Nah, di sini juga beliau menyediakan minuman berupa kardus dalam kemasan kardus, dan tersedia juga jajanan-jajanan kecil untuk seperti anak kecil dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya sedang melakukan wawancara terhadap pemilik pelaku usaha UMKM Toko Rahayu di Desa Cipadang. Beliau bernama Agung Dwi Andoro. Beliau berusia 23 tahun dan beliau mendirikan usaha ini sudah 3 tahun sampai saat ini. Modal berasal melalui pinjaman dari bank. Nah, untuk jumlah modal yang beliau keluarkan untuk mendirikan usaha Toko Rahayu ini, yaitu modal utama sejumlah 5 juta rupiah. Untuk tenaga kerja berjumlah 3 orang, sedangkan untuk penghasilan per bulannya beliau mendapatkan 1,5 juta rupiah per bulan. Nah, ini kebetulan saya mendapati ada beberapa konsumen yang sedang berbelanja di Toko Rahayu milik Bapak Agung. Itulah tadi sekilas wawancara dan survei di Toko Rahayu di Desa Padang Manis, Kecamatan W5, Kabupaten Kesalaran. Nah, jadi kesimpulannya, karena di masa pandemi saat ini sejumlah UMKM ikut berdampak pada pandemi ini. Sejumlah konsumen menurun dan pendapatan per bulan tidak menentu. Baiklah, sekian wawancara dan survei pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.